Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, di antara hal yang ingin Allah latih atau ingin Allah ajarkan kepada kita terkait dengan saum, wabil khusus selama bulan Ramadan ini adalah kejujuran. Karena memang ibadah ini menuntut adanya kejujuran. Ini bisa kita pahami karena memang tidak ada yang tahu apakah seseorang itu berpuasa atau tidak kecuali Allah dan pelakunya itu sendiri. Seseorang bisa saja berkata saya berpuasa padahal dia tidak berpuasa. Bahkan ketika seseorang kepergok sedang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan sekalipun, dia masih bisa mengelak dengan mengatakan astagfirullah saya lupa. Jadi orang itu masih bisa berkata seperti itu. Sehingga karenanya saya ulang sekali lagi, puasa ini memang menuntut adanya kejujuran dan diharapkan dengan kita selalu berlaku jujur dalam puasa itu, kedepannya kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang jujur. Jujur itu secara bahasa Arab maksud saya itu disilakan dengan istilah sidqun ya. Sidqun itu kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab itu artinya adalah jujur, benar dan bersungguh-sungguh. Jadi jujur, benar dan bersungguh-sungguh. Maka orang yang tidak jujur pasti nggak benar gitu. Nah, dan kemudian orang yang jujur dia pasti akan bersungguh-sungguh. Oleh karenanya kemudian secara bahasa jujur ini berarti benar, itu pun berarti jujur, benar dan bersungguh-sungguh. Secara istilah jujur itu dimaknai dengan kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan kenyataannya. Jadi kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan kenyataannya itu namanya jujur. Maka kalau ada orang yang mengatakan sesuatu kepada kita kok nggak sesuai dengan kenyataannya, maka dia nggak jujur. Itu kenapa kemudian di antara tanda orang munafik itu adalah dia pendusta. Kenapa orang munafik disebut pendusta? Karena apa yang dia ikrarkan dalam bentuk syahadat itu nggak cocok dengan kenyataan dalam hatinya, yang kenyataan dalam hatinya disuruh mengingkari isi dari syahadat itu. Sehingga Allah katakan di surah Al-Baqarah 8 itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu nggak beriman. Karena tadi ada ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik dengan kenyataan di dalam hatinya. Itu sidqun ya, kejujuran tadi itu. Makanya tidak termasuk bohong kalau kita berkata sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya, walaupun mungkin bahasa kita sedikit agak berdiplomasi atau sedikit berputar, dan bukan berputar-putar. Contoh ya, pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ada seseorang yang berlari dan menemui Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, tolong bantu saya mau dibunuh oleh si fulan." Kata Nabi, "Ya sembunyi di bawah saya." Jadi beliau sedang duduk di sebuah kursi yang cukup besar, orang itu terus sembunyi di bawah beliau, di bawah kursi itu. Mungkin ada kain penutup atau gimana, saya nggak paham. Orang itu tidur sembunyi di situ. Tidak lama orang yang mau membunuh itu datang, "Muhammad, apakah kamu melihat si fulan tadi lewat sini?" Nabi berdiri sambil berkata, "Selama aku berdiri ini, aku tidak melihat si fulan." Oh ya sudah, orang itu percaya. Nah, Nabi tidak berbohong. Walaupun dalam keadaan seperti itu, andaikan beliau berbohong, andaikan seseorang itu berbohong itu boleh. Tapi bahkan dalam kondisi yang sangat genting sekalipun ternyata Nabi tidak berbohong, karena memang di antara ciri Nabi itu jujur. Nah, di mana letak kejujuran Nabi? Karena tadi Nabi melihat orang tadi itu dalam keadaan duduk. Sementara ketika berdiri beliau belum melihat orang itu karena di bawah beliau orang itu. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori bohong dalam hal ini. Jadi saya ulang, jujur itu adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan kenyataannya. Itu namanya jujur. Terus kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku jujur. Jadi berlaku jujur ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah. Ayatnya ayat 119. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi ini takwa dihubungkan dengan sifat jujur. Saya ulang ya, takwa dihubungkan dengan sifat jujur. Karena diantara bentuk baiknya iman seseorang itu adalah adanya kejujuran dalam dirinya. Maka ketika kemudian Nabi pernah bersabda bahwa seorang mukmin itu mungkin berzina, kata Nabi. Seorang mukmin itu mungkin berzina. Seorang mukmin itu mungkin berbuat dosa lah, kecuali dusta, kata Nabi. Karena memang saya ulang, baiknya kualitas iman seseorang itu atau ketakwaan seseorang itu diantaranya adalah pada kejujuran tadi itu. Maka kita berdoa semoga kita semua termasuk orang-orang yang jujur. Bahkan ada kaidah yang mengatakan la dina liman la amanatalah. Jadi la dina liman la amanatalah. Dianggap tidak beragama dengan baik orang yang tidak memiliki sifat amanah. Nah, makanya kita semoga termasuk orang-orang yang bisa dipercaya, termasuk orang-orang yang jujur, yang memiliki sifat amanah tadi itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, sifat jujur bisa membawa pada perbuatan yang baik, yang ujungnya adalah akan membawa pelakunya pada surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu bisa mengantarkan seseorang kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan, dan sungguhlah seseorang itu berlaku jujur hingga adalah ia menjadi orang yang jujur, tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan sungguhnya dusta, wa innal kadhiba, sungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, mengantarkan seseorang kepada ketidakbaikan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguhnya sesuatu yang tidak baik itu bisa mengantarkan seseorang ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, dan sesungguhnya seorang itu selalu berbuat dusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi perbuatan bohong itu bisa mengantarkan seseorang pada perbuatan yang tidak baik,
Sehingga karenanya perbuatan yang tidak baik itu bisa mengantarkan seseorang ke neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Beda dengan kejujuran. Kalau kejujuran itu akan mengantarkan seseorang pada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang dengan izin Allah ke dalam surganya. Makanya kalau orang berlaku jujur itu ya hidupnya itu lempeng gitu, lurus. Tapi sebaliknya kalau kita berbuat dusta, pasti hidupnya itu gak karu-karuan. Karena kecenderungannya orang yang bohong itu akan menutupi kebohongan yang sebelumnya dan kebohongan-kebohongan yang baru. Nauzubillahi min syarri dzalik. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang jujur. Amin, Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Untuk orang-orang yang jujur itu ada jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Kata beliau, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a. Aku jamin seseorang itu mendapatkan rumah di tepinya surga untuk siapapun yang mau meninggalkan debat kusir. Mira' itu debat kusir. Kalau debat elegan tidak apa-apa, tapi kalau debat kusir, kalau dia tinggalkan debat kusir itu, dia akan dapat rumah di pinggir surga. Wa in kana muhiqqan, sekalipun dia di posisi orang yang benar. Jadi kita ini di posisi yang benar. Terus ada orang yang membantah kita. Kalau orang yang membantah kita itu adalah orang yang membantah dengan bantahan yang baik, artinya dia argumentatif, dia orangnya memang betul-betul tulus ingin mengingatkan kita, ya kita layani, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu ini kalau ngelawan orang ini kita hanya perang otot saja, ngewayel orang, ujung-ujungnya perang kusir, debat kusir, hanya akan menguras emosi, panas-panasan. Nah, yang model seperti ini tidak usah dilayani. Kalau kita bisa tidak melayani orang seperti ini, walaupun kita di posisi orang yang benar, maka Nabi jamin kita dapat rumah di bagian pinggirnya surga. Wa bi baitin, dan aku jamin seorang itu mendapatkan rumah fi wasatil jannah, di bagian tengahnya surga, liman tarokal kadzib, bagi siapapun yang meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, sekalipun dia bercanda. Jadi sebisa mungkin kita ini menghindari perbuatan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Karena dalam Islam itu bercanda sekalipun kita nggak boleh bohong. Dalam Islam kita itu boleh bohong itu pada tiga keadaan ini. Ini yang ada dalilnya sependek yang saya ketahui. Yang pertama, di saat bersiasat kepada musuh. Jadi kita bersiasat kepada musuh jangan jujur. Kalau jujur namanya khianat. Dalam kondisi perang itu boleh bohong. Kemudian yang kedua, seorang suami kepada istri atau suami istri lah ya, itu bohong dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, itu boleh. Jadi bukan dalam rangka untuk mengkhianati atau menciderai, bukan, tapi dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, itu boleh. Nah, kemudian yang ketiga, dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Jadi ada dua orang lagi berantem, terus kita kibulin yang bersangkutan supaya akur. Nah, itu tidak apa-apa. Dulu saya tahun 2000 ya, ketika ada tugas di daerah Bojonegoro, itu antara kepala daerah di situ saat itu dengan ada tokoh ulama di daerah situ juga, di daerah sekitaran Bojonegoro itu lagi konflik. Itu saya temui dua-duanya itu. Yang satu saya bilang, Bapak ini cerita ke saya, Bapak ini enggak, bahwa Anda tidak seperti yang dibilang orang selama ini, justru beliau memuji-muji Anda. Padahal ya nggak ngomong apa-apa dia. Termasuk kepada tokoh yang satu saya bilang, Ustadz yang ini
cerita sama saya bahwa Anda itu begini. Pokoknya saya beritakan masing-masing komentari baik lah. Saya bersyukur pada Allah akhirnya dua-duanya mau saling bertemu dan duduk berdampingan dan rukun itu, alhamdulillah. Saya nggak tahu setelah itu, karena setelah itu saya selesai tugaskan pulang, saya nggak tahu setelah itu masih rukun atau tidak, tapi yang pasti saat itu saya berhasil merukunkan dua orang yang sedang bertikai. Nah itu bohong boleh, itu tidak apa-apa, dalam rangka untuk mendamaikan dua orang saudara yang bertikai. Nah, jadi prinsipnya di luar itu ya tidak boleh kita bohong, itu prinsipnya. Nah, makanya kalau sampai kita sanggup berlaku jujur walaupun dalam keadaan bercanda sekalipun, itu dijamin di dalam hadis ini akan mendapatkan bagian rumah di tengahnya surga. Terus kemudian wa bibaitin, dan saya jamin dapat surga, kata Nabi, dapat rumah di surga, di paling tingginya surga, di paling tingginya surga, fi a'lal jannati, siapa liman hasuna khuluquhu, untuk siapapun yang bagus akhlak atau budi pekertinya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis ini jelas ya, kalau orang yang punya budi pekerti yang baik, itu jaminannya nggak tanggung-tanggung, itu dia akan mendapatkan rumah yang paling tinggi yang berada di surga. Baiknya budi pekerti ini, baik yang hubungannya dengan Allah maupun yang hubungannya dengan sesama. Karena mungkin bagi ibu-ibu yang pernah ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu pernah mendengar sebuah hadis yang berbunyi al-birru husnul khuluq. Nah, jadi kebaikan yang sempurna itu adalah budi pekerti yang baik. Jadi kalau bahasa sederhananya, amalan kebaikan kita itu kalau dibingkai dengan akhlak yang mulia, itu nilainya itu sempurna, atau dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ini contoh aja. Misalnya ini yang kepada Allah langsung, akhlak kepada Allah langsung. Ada 3 orang sholat. Yang satu sholat karena ingin menggugurkan kewajibannya. Yang satu sholat karena ingin menggugurkan kewajibannya. Jadi kalau bahasa sederhananya, yang penting saya sholat. Nah, yang kedua, sholat karena rindu kepada Allah, ingin bermunajat kepada Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah, ingin curhat kepada Allah. Maka dia mengerjakan dengan penuh kekhusyuan, kesantunan kepada Allah, penuh harap kepada Allah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dia sholat karena ada mertua di sampingnya. Jadi karena ada mertuanya di sampingnya. Nah, begini ini di hadapan Allah nilainya berbeda. Jadi begini ini di hadapan Allah nilainya apa? Berbeda. Yang pertama itu dapat nilai pahala, tapi ya pas-pasan, insya Allah pas-pasan. Kenapa? Karena hanya sebatas ingin menjalankan kewajiban. Nah, kalau yang kedua itu pahalanya lebih baik lagi. Kenapa? Karena ada kerinduan, ingin berkomunikasi dengan Allah, ingin curhat dengan Allah, ada khusyuk di situ. Nilainya lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, alih-alih dapat dosa, alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena riya, ada mertuanya. Nah, yang pertama tadi pakai hukum toh. Yang kedua tidak hanya hukum tapi juga akhlak. Apa akhlaknya tadi? Ada khusyuk, ada berharap bisa berkomunikasi dengan Allah, curhat kepada Allah. Nah, yang terakhir tadi itu bukan hanya dapat alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Karena ada pelanggaran akidah dan akhlak, itu riya. Jadi beribadah tidak karena Allah. Oleh karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, bingkai setiap perbuatan kita dengan akhlak. Itu contoh yang hubungannya langsung dengan Allah. Kalau yang hubungannya dengan sesama, misalnya ada anak yatim. Kita ada orang yang pertama dia bilang, sini Jong, ini uang 10.000 buat kamu ya. Nah nih, nah, itu orang yang pertama. Orang yang kedua manggil, nak sini nak, masya Allah ganteng anak soleh, masya Allah anaknya siapa, ini ada uang sedikit, jadi anak soleh ya, insya Allah ya, semoga Allah lapangkan rezekimu, hidupmu dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sini loh, dasar anak yatim, anak miskin, nih duit 10.000. Nah, yang pertama tadi
yang manggil, nak sini, nih, buat kamu ya, berpahala insya Allah. Cuman yang kedua itu lebih baik pahalanya. Kenapa? Karena ada akhlak di situ. Dibesarkan hatinya si yatim tadi. Masya Allah, anak soleh, anak baik, didoakan anak itu lebih baik lagi pahalanya. Sama-sama 10.000, cuman lebih baik lagi yang kedua. Kenapa? Ada akhlak di situ. Yang terakhir tadi alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena disertai dengan hinaan. Nah, itu yang alih ya. Saya bilang alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Allahu Akbar. Nah, ini pentingnya akhlak. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sifat jujur ini membawa kepada keberuntungan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, arba'un man kunna fihi rabiha, as-sidqu wal haya'u wa husnul khuluqi wasyukru. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada 4 hal yang kalau 4 hal ini ada pada diri seseorang maka dia beruntung. Apa itu? Yang pertama as-sidqu, jujur. Yang kedua wal haya, rasa malu. Yang ketiga wa husnul khuluq, dan baiknya budi pekerti. Dan yang keempat adalah wasyukru, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan coba terangkan ya. Yang pertama, 4 hal yang kata Ibnu Abbas, siapapun yang ada pada dalam diri seseorang 4 hal ini maka dia akan beruntung. Yang pertama asidqu, jujur. Tadi saya katakan, orang yang jujur itu sampai menjalankan perintah Allah akan mengajak dia pada kebaikan yang ujungnya adalah surga. Jadi pasti beruntung. Terus kemudian belum lagi nanti tadi dibangunkan rumah di bagian tengahnya surga. Nah, itu mesti untung lah pokoknya. Kemudian yang kedua al-haya, malu. Malu dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau berbuat dosa kok malu, mau berbuat zalim pada sesama kok malu, mau berbuat yang enggak benar kok malu. Nah, itu orang yang punya rasa malu untuk berbuat yang tidak baik, itu adalah malu yang benar. Dan itu orang itu akan beruntung. Ya, terus karena kata para ulama, orang kalau enggak punya rasa malu silakan berbuat apa saja. Dan itu tentu akan mencelakakan dirinya. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Wa husnul khuluq, tadi saya katakan, baiknya budi pekerti ini, di samping kita dijamin dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud tadi akan dapat rumah di paling tinggi di bagian surga. Di samping itu dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, baiknya budi pekerti ini bagian dari penyempurna kebaikan. Jadi kalau kita berakhlak baik kepada Allah maupun pada sesama, nilai kebaikan kita itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyukru, syukur. Kalau syukur saya kira jelas ya. Di surah Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Nah, supaya syukur kita benar itu 3 cakupannya. Yang pertama asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Yang kedua asyukru bil jinan, syukur dengan hati. Jadi lisan berucap alhamdulillah, hati berucap alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah. Nah, yang terakhir asyukru bil arkan, bersyukur dengan bahasa tindakan. Bersyukur dengan bahasa tindakan. Jadi kalau yang punya harta, yang berbagi dengan hartanya. Yang punya ilmu, yang berbuat baik dengan ilmunya. Yang punya kekuasaan, berbuat baik dengan kekuasaannya. Nah, itu kalau orang di dalam dirinya ada 4 hal tadi itu, jujur, rasa malu untuk berbuat yang enggak baik, budi pekerti yang baik, dan rasa syukur kepada Allah, maka 4 hal yang ini kalau ada pada diri seseorang, dia beruntung, kata Ibnu Abbas. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung ini. Amin. Allahumma amin insyaallah. Di dalam Islam, seorang muslim itu pada prinsipnya harus berlaku jujur. Yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu yang pertama
harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dirujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 15 itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka kemudian tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu-ragu, maka mereka mau berjihad, mau berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar, dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini diantara hal yang perlu kita pahami bersama terkait dengan berlaku jujur. Jadi kalau kita merujuk pada ayat itu, kalau kita ingin tahu apakah kita telah jujur dalam mengimani Allah dan Rasulnya, pertanyaannya, sudahkah kita menunjukkan kesungguhan kita dalam mengimani Allah dan Rasulnya? Nah, bukti kesungguhan kita dalam mengimani Allah dan Rasulnya itu apa? Yaitu pada kebersihan kita untuk berjuang dengan harta dan diri kita. Di mana kita berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar, dan bersungguh-sungguh. Maka pertanyaannya gini ya, di dalam harta kita itu ada nggak agenda fisabilillah? Untuk masjid, musola, fuqara masakin, anak yatim, pesantren, dakwah, dan seterusnya. Kalau ada, bersyukurlah pada Allah. Paling enggak kita tertandai sebagai orang yang telah bersungguh-sungguh dengan harta kita di jalan Allah. Kemudian diri kita, ada enggak keterlibatan dalam diri kita untuk berjuang di jalan Allah? Ya, yang paling sederhana jadi pengurus masjid, pengurus musola, atau paling enggak kita ada keterlibatan untuk menjadi anggota majelis taklim yang aktif lah, atau jamaah masjid atau musola yang aktif lah. Jadi tidak hanya harta kita yang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, tapi diri kita pun juga terlibat dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha begitu, insya Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang telah berusaha jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mesti jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri ini didasarkan kepada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Jadi ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku jujur, adil, atau berlaku tengah pada diri sendiri. Jadi yang pertama itu, kalau kita ingin sempurna iman kita, pertama kita mesti bisa berlaku jujur pada diri kita sendiri. Jujur pada diri sendiri ini bisa dibuktikan dengan misalnya tidak malu berkata, maaf saya tidak tahu, nanti saya mau belajar lagi. Ya, itu dalam pandangan Islam itu lebih terhormat daripada kemudian dia enggak tahu tapi sok tahu gitu. Kalau bahasanya Imam Bukhari, beliau mengatakan adalah orang yang alim itu tidak malu berkata maaf saya tidak tahu. Maka pernah suatu saat ya, Imam Bukhari ini ditanya oleh teman-temannya yang sama-sama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Suatu saat ditanya tentang sebuah hadis. Imam Bukhari mengatakan saya tidak tahu. Teman-teman Imam Bukhari senang ngadep ke gurunya. Saya Bukhari, kita tanya tentang sebuah hadis, dia bilang tidak tahu. Maksudnya teman-teman itu mau mengadukan ternyata Imam Bukhari itu ada juga yang dia tidak tahu gitu. Maka apa kata Imam Ahmad? Setiap hadis disampaikan kepada Bukhari dan Bukhari berkata saya tidak tahu, berarti bukan hadis. Ya, jadi yang penting itu mau jujur dari Imam Bukhari, jujur. Kalau beliau nggak tahu, beliau bilang saya tidak tahu. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah kedatangan tamu dari Afrika. Dan orang ini bertanya kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, saya tidak tahu. Terus kata orang-orang Afrika, ada orang Afrika tadi bilang, ya Syekh, saya ini utusan dari negeri jauh.
Saya bertanya kepada Anda untuk mendapatkan jawaban dari Anda. Nah, kalau Anda bilang saya tidak tahu, terus apa yang mau saya bilang ke kaum saya? Kata Imam Malik, bilang pada kaum kamu bahwa Imam Malik tidak tahu. Biar kaum kamu itu juga tahu bahwa Imam Malik itu ada nggak tahunya juga. Jadi Imam Malik ini tidak malu berkata saya tidak tahu. Allahu Akbar. Maka adalah seseorang itu kalau dia jujur pada diri sendiri, dia tidak malu berkata maaf saya tidak tahu. Karena saya ulang, bahaya sekali kalau sampai ada orang yang nggak tahu terus sok tahu. Nah, kalau sok taunya dalam masalah masak-memasak, bikin kue, paling bantet lah. Atau mau bikin rawon jadi semur, kenapa? Karena nggak tahu kalau dalam hal masak-masak. Kalau sok tahu dalam masalah elektro, paling ya konslet atau kesetrum lah. Tapi kalau sok tahu dalam masalah agama, bahaya. Orang bisa jadi kafir, bisa jadi berbuat syirik, bisa jadi murtad, keluar dari Islam, naudzubillahi minasyaitonir rajim. Ujungnya neraka, naudzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya hati-hati. Adalah orang tidak malu berkata maaf saya tidak tahu. Nanti saya akan belajar lagi. Itu dalam pandangan Islam lebih terhormat daripada nggak tahu tapi sok tahu. Terus kemudian hendaklah orang itu juga tidak malu berkata maaf saya salah, insya Allah saya akan perbaiki. Itu lebih terhormat dalam pandangan Islam daripada salah nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Jadi seorang muslim itu tidak boleh malu berkata maaf saya salah. Itu lebih terhormat daripada kemudian dia berbuat salah nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Allah Akbar. Makanya kalau bahasanya Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'atan, salah satu orang yang paling disukai oleh iblis itu adalah orang yang salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Kenapa iblis kok seneng banget sama orang seperti ini? Iya, karena orang seperti ini sulit pakai dal. Sulit diharapkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang seperti ini sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Ya gimana mau tobat? Dia nggak ngerasa salah kok. Dia salah nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Nah, yang paling dibenci oleh iblis siapa coba? Kalau kata Hasan Al-Basri, orang yang berbuat salah, merasa bersalah dan segera bertobat. Itu paling benci iblis itu. Kenapa coba? Ya, karena orang seperti ini adalah ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan tidak pernah salah. Kata Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 135, orang yang bersalah itu, orang yang bertakwa itu ternyata juga mungkin bersalah. Allah katakan di surah Ali Imran ayat berapa? 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang juga mungkin berbuat dosa besar atau berbuat aniaya pada diri sendiri, dan begitu mereka berbuat dosa dia akan segera ingat akan kesalahannya dan minta ampun kepada Allah dan komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang juga mungkin bersalah tapi segera merasa bersalah dan segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iblis benci banget sama orang yang seperti itu. Maka saya ulang, kalau kita mau jujur pada diri sendiri, hendaklah kita tidak malu berkata maaf saya salah, insya Allah akan saya perbaiki. Itu sepertiga iman, itu bagian dari penyempurnaan iman. Kemudian yang kedua tadi al-insafu min nafsi. Yang kedua adalah wabadul salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Itu yang kedua. Jadi idealnya gini ya, seorang muslim itu dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau dia tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Karena al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Jadi muslim yang baik itu adalah ketika orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Makanya Nabi pernah bersumpah itu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Siapa ya Rasulullah orang yang enggak beriman itu? Orang yang orang lain atau tetangganya merasa tidak aman dari gangguan lisan dan tangannya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita termasuk yang meresahkan tadi. Saya ulang ya, idealnya kita ini bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Jadi menebar salam ke seluruh alam. Di samping pengertian yang sederhana secara harfiah, ya mungkin menebar salam dalam arti mudah sekali mengucapkan selamat atau assalamualaikum.
Kemudian yang ketiga, wal infaqu minal iftiqar, mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jadi kalau kita mau berbagi, terutama kalau skalanya besar ya, itu sebisa mungkin berbagi kita itu jangan BLT sifatnya. BLT itu bantuan langsung telas, jangan. Kalau skalanya besar ya. Tapi sebisa mungkin berbagi kita itu dengan yang sifatnya produktif dan atau solutif. Contoh gini ya, misalnya di antara ibu-ibu ya misalnya, itu ada yang zakatnya tahun ini 1 miliar misalnya. Oke lah, yang 0,5 miliar mungkin untuk fuqara masakin dibagi sebanyak mungkin fuqara masakin, silahkan biar banyak orang yang bisa merasakan nikmatnya kita. Tapi jangan habis di situ, nanti ya tadi BLT tadi, per orang dapat 200.000, per orang dapat 300.000, per orang dapat 500.000, ujungnya BLT, bantuan langsung telas itu. Tapi kalau bisa ada sebagian yang memang diagendakan untuk beasiswa sekolah, pemberian modal usaha, atau pelunasan hutang, dan seterusnya. Jadi yang kalau sifat itu paling produktif atau solutif, jangan habis di BLT semua. Ustadz gimana, saya biasa ngundang anak yatim ke rumah, saya bagi-bagi per orang dapat 100 atau 200.000, tidak apa-apa teruskan. Tapi misalnya tadi saya ulang, misalnya zakat Anda tahun ini misalnya 10 juta lah misalnya, maka yang 5 juta itu untuk yang rame-rame tadi itu, tapi yang 5 juta sisanya itu usahakan untuk yang sifatnya produktif dan atau solutif, itu seperti itu. Zakatnya 10 juta US dollar ya maksudnya. Nah, saya kira itu. Nah itu kalau kita melaksanakan 3 hal tadi, maka sempurnalah iman kita. Semoga Allah sempurnakan iman kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Dan yang terakhir, kita diperintah dalam Islam ini untuk berlaku jujur pada sesama. Ini salah satunya dirujuk kepada sebuah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bainihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakatu bainihima. Jadi dua orang yang sedang transaksi untuk berjual beli itu boleh pilih jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, Allah akan berkahi transaksinya. Tapi kalau keduanya berdusta dan menutupi, maka Allah akan hilangkan keberkahannya. Hadis ini secara tegas mengatakan kalau kita sedang bermuamalah itu harus jujur kalau ingin barokah. Kalau kita nggak jujur, hilang barokahnya. Hilangnya barokah berarti hilangnya kebaikan. Karena barokah itu subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Maka orang yang tidak jujur dalam transaksi muamalahnya dengan sesama itu nggak akan barokah, berarti nggak ada kebaikannya. Banyak sekalipun yang dia peroleh, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat, sehingga cepat atau lambat masalah harta itu kan jadi masalah bagi dia, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita pernah berbohong terkait dengan kualitas barang. KW dibilang ori, baju dari Tanah Abang dibilang dari Hong Kong misalnya. Kue bikinan temen ngomongnya bikinan sendiri, itu tidak boleh. Jadi ya jujur saja apa adanya. Termasuk nggak boleh bohong soal modal. Kalau modalnya ada temen nawar, nggak boleh, modalnya belum dapat, padahal dapat, nggak boleh. Mending jujur aja, maaf belum boleh, emang modalnya berapa sih, maaf rahasia. Itu lebih baik daripada kita bohong. Terus kemudian pembeli juga nggak boleh bohong, pembeli. Nah, jadi baru beli sekali ngomongnya apa, mas langganan. Padahal baru beli sekali, udah teriak mas langganan. Mending jujur. Jujurnya gimana, mas kalau cocok harganya insya Allah saya langganan di sini. Mending begitu daripada baru beli sekali ngomongnya apa langganan biar dapat murah. Atau ya misalnya nawar nggak boleh sama penjualnya, terus ngomong apa, di sana tadi nawar boleh, masa sini nggak boleh, padahal belum nawar. Nah, itu nggak boleh juga. Pokoknya jangan bohong. Itu sebetulnya. Nah, kalau sampai kita sanggup berlaku jujur,
dan kita dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, maka menjadi orang yang jujur itu tingkatannya hanya satu tingkat di bawah para nabi. Jadi saya ulang, menjadi orang yang jujur itu posisinya hanya satu tingkat di bawah para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan para syuhada dan para sholihin. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi ayat ini menegaskan bahwa posisi siddiqin, orang-orang yang jujur, itu hanya satu tingkat di bawah para nabi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma. Silakan yang mau tanya, protes, marah juga boleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.